البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, walamma kana baitu Ibrahim alaihi salam ashrafa buyutil alami ala al-itlaq, khassahumullahu bi khasais. Maka tatkala keluarga Ibrahim alaihi salam adalah seutama-utama keluarga, ya, seutama keluarga-keluarga di alam ini secara mutlak. Makanya ketika kita ingin mengambil teladan dalam keluarga, dalam menata rumah tangga, nah, contoh dan teladan yang paling bagus ya dari rumah tangga dan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Taib. Dan telah kita ketahui sendiri bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW termasuk juga dari dari bagian buyutul Ibrahim, dari keluarga-keluarga Nabi Allah Ibrahim, karena beliau anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khassahumullahu bi khasais. Allah Subhanahu wa taala telah khususkan mereka dengan kekhususan-kekhususan. Nah, yang ini merupakan bukti bahwasanya Bait Ibrahim adalah adalah seutama-utama keluarga. Yarhamukallah. Minha annahu ja'ala fihi an-nubuwwata wal kitab. Di antaranya yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada keluarga Ibrahim itu kenabian dan diturunkan kepadanya Alkitab. Baik. Makanya beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Falam ya'ti ba'da Ibrahim nabiyyun illa min ahli baiti. Ini diambil faedah. Tidak datang setelah Nabi Ibrahim seorang nabi pun kecuali adalah dari keluarga beliau. Nah, jadi nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim ya dari keluarga beliau, dari anak keturunan beliau. Nah, sebagaimana telah kita lewati, Bani Israel termasuk keturunan Ibrahim. Nah, dari jalur siapa? Dari jalur Ishak. Nah, yang Ishak memiliki putra bernama Yakub. Dari keturunan Yakub inilah dinisbahkan Bani Israel, karena Israel nama lain dari Yakub. Yang kemudian juga dari keturunan Ibrahim, padanya umat yang besar yaitu Arab. Arab secara keseluruhan keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala wa minha annahu subhanahu ja'alahum a'immatan yahduna bi amrihi ila yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Fa kullu man dakhala al-jannata min awliya'illahi ba'dahum fa innama dakhala min tariqihim wa bid'awatihim. Sehingga semua orang yang masuk ke dalam surga dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala setelah mereka, ya setelah para nabi-nabi ini, setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya, maka sungguhnya mereka masuk ke dalam surga melalui jalan mereka. Orang-orang tersebut masuk ke dalam surga melalui jalan keluarga Ibrahim dan melalui dakwah mereka. Sehingga betapa banyak ikhwani fillah pahala yang akan mereka dapat. Sehingga Baitu Ibrahim dari sini sangat jelas merupakan seutama-utama buyutul alam alal itlaq. Dan di antara doa yang
masyhur ikhwani fillah doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim di akhir-akhir surat Ibrahim. Nah, beliau berdoa agar anak keturunannya terselamatkan dari syirik dan senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Dan juga di antara doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, menjadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minha annahu subhanahu ittakhadha minhumul khalilain kama taqaddama dzikru. Dan di antara kekhususan untuk keluarga Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka itu dua khalil sebagaimana telah lewat penyebutannya. Siapa dan siapa? Diambil dari apa? Keluarga Ibrahim dua khalil, yang ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam kecintaan, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai khalilnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dan siapa? Ibrahim, dari keluarga Ibrahim. Tayyib, Nabi Ibrahim sendiri dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga apa? Dari keluarga Ibrahim. Wa minha annahu ja'ala sahib hadzal baiti imaman linnas. Di antara kekhususannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pemilik keluarga ini sebagai imam bagi manusia. Qala ta'ala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Di antara doa Ibrahim ikhwan ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala tegaskan inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Dan ini kekhususan, keutamaan yang besar. Kemudian beliau mengatakan qala min dzurriyyati, dan jadikanlah dari anak keturunanku juga sebagai imam. Inilah orang tua senantiasa memperjuangkan kemuliaan bagi anak keturunannya. Qala min dzurriyyati. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab, qal la yanalu ahdil zalimin. Tidak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang yang zalim. Menunjukkan bahwasanya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang keluar dari sifat zulm, ia punya peluang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tingkatan imamah, tingkatan keimamahan bagi manusia. Dikeluarkan dari mereka yang zalim. Wa minha annahu ajra ala yadayhi bina'a baitihi alladhi ja'alahu qiyaman lin-nasi wa matabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu qiblatan lahum wa hajja fa kana dhuhuru hadzal baiti fil akramin. Nah, ini juga sangat jelas menunjukkan kemuliaan beliau dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab kedua tangannya pembangunan rumahnya yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Taib, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai apa? Sebagai tempat manusia menunaikan ibadah, juga tempat mereka untuk apa? Untuk senantiasa didatangi, dan tempat yang aman, juga dijadikan sebagai kiblat dan tempat berhaji. Sehingga menjadi syiar yang sangat besar bagi kaum muslimin. Syiar yang sangat besar bagi kaum muslimin. Baik. Dan menjadi rumah yang dimuliakan di kalangan orang-orang yang mulia. Wa minha annahu amara ibadahu an yusallu ala ahli hadzal bait ila ghairi dzalika min al-khasa'is.
Demikian pula di antara kekhususannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersolawat, yusallu ala ahli hadzal bait. Maksudnya apa? Bersolawat kepada apa? Kepada keluarga rumah ini, yaitu kepada penduduk keluarga atau kepada anggota keluarga beliau. Dan kekhususan-kekhususan yang lain. Di antara perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah keluarga Ibrahim. Juga ketika dicontohkan oleh Nabi pengamalan salawat tersebut sebagaimana dalam salawat Ibrahimiyah yang telah kita hafal bersama. Padanya penyebutan Ibrahim dan keluarganya, makanya dikenal dengan salawat Ibrahimiyah yang merupakan salawat paling utama secara mutlak. Tapi ini sebagian dari kekhususan keluarga Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan, yang seiring dengan kemuliaan tersebut tentunya apa? Padanya ujian-ujian yang besar. Ujian-ujian yang besar. Kenapa? Karena orang yang paling besar ujiannya adalah para anbiya wa rasul. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin besar ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mulia setelahnya, orang-orang yang mulia setelahnya. Faman kana fi dinihi salba shuddida lahu bala'u. Siapa saja yang agamanya itu kuat, kokoh, maka akan dikeraskan ujiannya. Tapi faman kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu bala'u. Siapa saja yang agamanya itu lemah, ya ujiannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar agamanya, diringankan. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufik dan memohon as-sadad pada semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Di antara perkara berikutnya yang kita beriman, kata Imam At-Tahawi, dan kita beriman dengan para malaikat dan para nabi serta kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kita semua bersaksi bahwasanya mereka dulu berada di atas kebenaran yang sangat jelas. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala fi syarhi hadhihi al-umuru min arkanil iman. Qala ta'ala, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-ayat. Perkara-perkara ini termasuk di antara rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula kaum mukminin, mereka beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya, baik rasul maupun kaum mukminin, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ayat kedua dari akhir surat Al-Baqarah. Wa qala ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebenaran atau kebaikan yang sejatinya itu hanya dengan sekedar menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat,
Akan tapi bir yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Al-ayat. Qala faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-imana huwa al-imanu bihadhihi al-jumlah wa samma man amana bihadhihi al-jumlati mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keimanan adalah keimanan terhadap perkara-perkara yang terkumpul pada ayat ini yang disebutkan pada dua ayat sebelumnya. Dan Allah sebut serta namakan orang yang beriman dengan perkara-perkara yang terkumpul tadi sebagai kaum mukminin. Beriman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitabnya, pada para rasul dan hari akhir. Kama ja'ala al-kafirina man kafara bihadhil jumlah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan orang-orang yang kufur terhadap perkara yang terkumpul dalam ayat ini sebagai orang-orang kafir. Wa may yakfur bil imani wa malaikatihi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya dan para rasulnya serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi ketika ditanya tentang iman dalam hadis Jibril mengatakan demikian atau loncat ya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatih. Nabi mengatakan dalam hadis yang disepakati tentang kesahihannya, yaitu hadis Jibril wa su'alihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Hadis Jibril dan pertanyaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Siapa sahabinya? Apa sekalian? Hadis Jibril, sahabinya siapa? Umar rawahu Muslim. Datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari siapa? Hadis ini juga muttafaqun alaih, tapi sahabatnya berbeda. Siapa? Abu Hurairah. Baik. Yaitu faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini 6 rukun iman yang terkumpul dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fahadhihi al-usulu allati ittafaqat 'alaiha al-anbiya'u war rusul salawatullahi alaihim wa salam. Ini diingat-ingat. Nah, ini pokok-pokok yang semua para nabi dan rasul bersepakat di atasnya. Jadi semua nabi dan rasul pokok-pokok keimanannya tidak keluar dari 6 rukun iman yang kita hafal ini. Walam yu'min biha haqiqatal imani illa adba'ur rusul, dan tidak beriman terhadap hal-hal tersebut dengan sebenar-benar keimanan kecuali para pengikut rasul. Nah, seorang mengklaim mukmin, tapi kalau dia tidak ittiba terhadap Rasul, maka jelas tidak mencapai hakikat keimanan. Wa amma ada'uhum wa man salaka sabilahum minal falasifati wa ahlil bid'ah fahum mutafawituna fi jahdiha wa inkariha. Adapun musuh-musuh para rasul dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dari kalangan ahli filsafat dan ahli bid'ah, maka mereka bertingkat-tingkat dari sisi penolakan dan pengingkaran terhadap rukun-rukun iman tersebut. Wa 'adzamun nasi laha ingkaran al-falasifatu, dan orang yang paling besar pengingkarannya adalah ahli filsafat. Jadi jangan seorang bangga masuk atau belajar ilmu filsafat, karena ini ilmu yang akan mengantarkan pada banyak kekufuran memang.
Nah, dikatakan di sini yang paling besar pengingkarannya terhadap rukun-rukun iman ya ahli filsafat, bahkan mereka untuk katanya untuk mencapai tingkatan keyakinan harus apa? Harus ragu dulu. Jadi seorang tadinya sudah mukmin harus keluar dari iman dulu, baru mencari Tuhannya katanya. Harus ragu dulu mencari Tuhan sampai ketemu. Tapi mencarinya tidak dengan Al-Quran maupun Sunnah, dengan teori-teori mereka sendiri sehingga kebingungan. Al-musammauna inda man yu'azzimuhum bil hukama, yang dinamakan di sisi orang-orang yang mengidolakan mereka, mengagungkan mereka dengan apa? Hukama, orang-orang yang hikmah, orang-orang yang bijak. Ini penamaan yang menipu. Ahli filsafat dinamakan dengan orang-orang bijak. Kalau di tempat kita dinamakan cerdik cendekia misalnya. Fa inna man alima haqiqata qaulihim alima annahum lam yu'minu billahi wala rusulihi wala kutubihi wala malaikatihi wala bil yaumil akhir. Sebab siapa saja mengetahui hakikat pendapat mereka itu akan tahu bahwasanya mereka itu tidaklah beriman kepada Allah, tidak beriman pada rasul-rasulnya, tidak pula kepada kitab-kitabnya dan para malaikat, serta tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar. Kenapa? Perhatikan sebabnya. Fa inna madhhabahum anna Allah subhanahu mawjudun wujudan mujarradan la mahiyatalah. Sebab mazhab mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjudun wujudan mujarradan. Gimana ini maksudnya? Jadi ahli filsafat mengaku ya kawan, pendapat mereka adalah apa? Allah itu ada tapi dengan keberadaan yang apa? Yang kosong dari apa? Dari mahiyah. Yaitu ada tapi tidak ada jadinya. Wala haqiqah, dan tidak ada hakikatnya. Yang seperti ini tentunya tidak ada. Bagaimana sesuatu ada tapi apa? Tidak ada hakikatnya, tidak ada kaifiyahnya. Baik. Fala yu'lamu al-juz'iyatu bi'ayaniha wa kullu mawjudin fil khariji fa huwa juz'i. Sehingga tidak diketahui juz'iyati bi'ayaniha. Fala yu'lamul juz'iyatu bi'ayaniha. Tidak diketahui apa? Bagian-bagian secara apa? Secara ainnya, secara zatnya. Itu menurut mereka tidak ada zatnya. Padahal semua yang ada itu mesti apa? Juz'i. Sesuatu itu mesti ada apa? Ada zatnya kalau itu memang ada. Paham? Sesuatu dikatakan ada kalau ada zatnya. Baik. Qala wa la yaf'alu 'indahum bi qudratihi wa masyiatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisi ahli filsafat tidaklah melakukan sesuatu dengan apa? Dengan kudrahnya dan kehendaknya. Kenapa? Karena Allah tidak punya kudrah dan masyiah menurut mereka. Wa innamal 'alamu 'indahum lazimun lahu azalan wa abada. Nah, hanyalah alam ini di sisi ahli filsafat adalah suatu kelaziman. Karena kalau ada pencipta, ya ada Tuhan, berarti harus ada alam. Jadi ini kelaziman, bukan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam di sisi ahli filsafat, ya suatu kelaziman yang sifatnya azali dan abadi. Nah, inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-qaul biqidamil alam. Al-qaul biqidamil alam, yaitu pendapat ahli filsafat bahwasanya alam ini sebenarnya apa? Alam yang azali, tidak berpermulaan, tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena adanya alam merupakan konsekuensi adanya Allah, adanya Tuhan. Berarti menunjukkan bahwasanya keberadaan alam berbarengan dengan adanya Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang azali, maka alam di sisi ahli filsafat apa? Azali juga. Tidak ada permulaannya. Ini dulu ketika kita membahas masalah tasalsulul hawadits. Ini pendapat yang disilakan dengan apa?
pendapat yang membarengkan adanya alam dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang disebut apa? Muqarin. Muqarin lillah, annal alam muqarinun lillahi fil wujud. Alam itu berbarengan dengan adanya Allah. Dan ini sesuatu yang apa? Yang terlarang. Sesuatu yang jelas batilnya. Yang hakikatnya berarti alam itu ada tanpa apa? Tanpa pencipta, ya tidak? Karena mereka meyakini alam itu adanya berbarengan dengan Allah. Ada Allah, ada alam. Maka berarti kesimpulannya alam itu ada tanpa pencipta. Alam itu tanpa pencipta. Taib, dan orang ikhwan yang pertama kali berpendapat seperti ini, yang kemudian masuk dalam kitab-kitab akidah setelah masuknya ilmu filsafat, yaitu apa? Aristo. Awal man qala bi annal alam qadimun huwa Aristo. Nah, Aristo, kalau yang dulu belajar IPA, Aristo tambah teles, ya, Aristoteles. Nah, dalam kitab-kitab memang disebut Aristo. Ini tokoh filsafat yang mengakui, yang mencetuskan bahwasanya alam itu qadim. Alam itu suatu yang apa? Yang sifatnya azali, tidak berpermulaan, tidak ada penciptanya. Adanya alam merupakan konsekuensi adanya Tuhan. Ini batil. Batil tidak, Imam? Batil jelas. Wa in sammahu maf'ulan lahu famusana'atun wa musalahatun lil muslimina fil lafzi wa laysa indahum bimaf'ulin wala makhluqin wala maqdurin alaih. Walaupun mereka ya menamakan alam itu sebagai maf'ulan lahu yaitu hasil perbuatan Allah. Ini hanyalah sekedar musana'ah dan musalah, sekedar apa? Sekedar tipu muslihat intinya. Untuk apa? Mengelabui kaum muslimin dengan lafaz. Padahal apa? Di sisi ahli filsafat tersebut, alam itu bukan maf'ul, ya, bukan hasil dari ciptaan Allah, bukan pula makhluk, bukan pula perkara yang di bawah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang alam. Kemudian tentang sifat-sifat. Wa yanfuna anhu sam'ahu wa basarahu wa sa'ira sifati. Ahli filsafat meniadakan dari Allah pendengarannya, penglihatannya, dan semua sifat-sifat. Bagaimana apa paling parah ini ahli filsafat? Mereka apa? Tidak mau menetapkan bagi Allah pendengaran, penglihatan, dan semua sifat-sifat Allah. Yang kemudian diambil ini oleh siapa? Ja'ad bin Dirham, dan tercetus setelah pemahaman Jahmiyah, kemudian juga disusul oleh orang-orang Mu'tazilah. Fahadha imanuhum billah. Inilah keimanan mereka terhadap Allah. Yang hakikatnya mereka tidak beriman pada Allah. Kenapa? Karena intinya mereka apa? Meniadakan Allah. Bagaimana suatu perkara yang maujud tidak punya sifat? Ada enggak? Suatu yang ada kok tidak ada sifatnya, bisa enggak? Enggak bisa, enggak mungkin. Suatu yang ada kok tidak punya sifat. Contohkan yang ada tidak punya sifat apa? Minimal sifat ada, mesti bersifat ada. Nah, maujud. Nah, di antara sifat yang paling mendasar yang mesti ada padanya adalah sifat wujud. Sifat wujud. Nah, wujudnya ada. Bagaimana maujud kalau tidak berwujud? Nah, wa amma kutubuhu indahum fa innahum la yasifunahu bil kalam. Adapun tentang kitab-kitab Allah, di sisi ahli filsafat mereka tidak mensifatinya sebagai kalamullah. Fala yukallimu wa la yatakallam. Sebab Allah di sisi ahli filsafat tidaklah yukallim wa la yatakallam. Tidaklah mengajak bicara, tidak pula berbicara. Wala qala wala yaqul. Tidak pula Allah mengatakan dan tidak akan mengatakan.
mengatakan yang madhi, yang telah lampau, dan tidak pula di waktu-waktu mustakbal Allah berkata, tidak di sisi ahli filsafat. Wal Qur'anu indahum faydun fadin, faydu fadin min al-aqlil fa'al. Dan Al-Quran di sisi ahli filsafat hanyalah apa? Suatu hasil baik dari apa? Dari akal al-fa'al, dari akal yang memang terus-menerus bekerja, terus-menerus berpikir. Jadi intinya menurut mereka Al-Quran itu hasil dari apa? Perasaan otak. Sehingga terciptalah Al-Quran itu ala qalbi basharin zakiyin nafsid tahir. Yang pemikiran ini kemudian diberikan kepada hati seorang manusia yang bersih jiwanya dan suci. Jadi bukan kalamullah. Mutamayyizun an naw'il insani bi thalathi khasa'is. Menurut mereka, Al-Quran itu yang merupakan hasil dari olah pikir, dari akal yang luar biasa yang kemudian Allah berikan pada hati manusia yang suci, yang terbedakan dari jenis manusia bitalah khasa'is dengan 3 kekhususan. Quwwatul idraki wa sur'atuh. Kekhususan pertama adalah kecepatan dalam memahami, kekuatan dalam memahami dan cepatnya. Liyanala minal ilmi a'zamu ma yanaluhu ghairu. Agar dia bisa liyanala minal ilmi a'zama ma yanaluhu ghairuhu. Agar dia bisa mencapai ilmu yang lebih besar, lebih agung daripada yang dicapai oleh yang lainnya. Sehingga butuh kekuatan pemahaman dan cepat. Kemudian yang kedua, quwwatun nafs, kekuatan jiwa. Jiwanya harus kuat, orang yang berjiwa kuat menurut mereka. Apa alasannya? Liyu'athira biha fi hayulil alam. Hayuli. Ini dulu telah lewat juga. Di pemahaman mana ini? Di pembahasan apa? Karena di sini cuma taqaddama bayan. Maksudnya hay'ah. Untuk apa? Mampu memberikan dampak pada pada alam jagat raya ini, sehingga butuh jiwanya kuat. Tayyib yuqallibu suratan ila surah, mampu untuk mengubah suatu bentuk menuju ke bentuk yang lain. Ini semuanya syarat-syarat kekhususan ahli filsafat yang batil, kawan. Cuman kita baca agar tahu kebatilan mereka dan tidak terkecoh dengan dengan propaganda atau penamaan-penamaan yang menggiurkan, bahkan menipu. Wa quwwatut takhyil. Ini yang paling parah. Mungkin kalau kekuatan pemahaman, cepat pemahaman, jiwanya kuat itu masih mending. Tapi di sisi mereka, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang ibaratnya adalah sesuatu hasil pemikiran dia yang diberi akal kuat, harus memiliki kuwatut takhyil, kekuatan untuk berkhayal. Kekuatan berkhayal. Taib liyukhayyila bihal quwwal aqliyah bi ashkalin mahsusah. Untuk dia bisa mampu menghayalkan kekuatan akalnya pada bentuk yang bisa diindra. Ini akal-akalan saja. Baik. Ini keimanan mereka terhadap kitab. Jadi intinya tidak beriman. Tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, na'udzubillahi min dzalik. Makanya tidak heran kalau dikatakan bahwasanya a'dhamun nasi laha ingkaran al-falasifah. Orang yang paling besar pengingkarannya terhadap rukun-rukun iman adalah ahli filsafat. Ahli filsafat. Adapun keimanan terhadap malaikat,
di sisi ahli filsafat bagaimana, dan keimanan kepada hari akhir di sisi mereka bagaimana, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik, yang jelas mereka akan tidak masuk dalam deretan orang-orang yang beriman dengan benar. Baik, na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu al-afiyata wassalama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.